Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang peran BMT. Mohon maaf sekali nggak bisa kita langsung bikin kelompoknya karena daring gitu ya. Ada yang di luar kota, ada yang di Padang, ada yang di Garut. Jadi kita bikin videonya masing-masing gitu. Ya, walaupun agak keterbatasan tapi kita harus tetap menjalankan tugas ini, harus tetap semangat. Kelompok kita sendiri ada saya Muhammad Jimli, ada Raka Dipa, ada Muhammad Ilham Fadila sama Muhammad Habib. Kita langsung aja ya masuk ke pengertian BMT yang akan dijelaskan oleh teman kita Raka Dipa. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian BMT. Menurut Husain dan Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil ataupun syariah. Maksud dari Husain maupun Ali yaitu menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro kecil yang dimana dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Nah, pandangan yang lainnya yaitu menurut Heri Sudarsono, yaitu BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak maupun sedekah. Selanjutnya, secara konseptual, BMT ini memiliki dua fungsi yang dimana yang pertama, Baitul Mal, yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Yang kedua itu terkait Baitul Tamwil, yang dimana melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Lanjut, ada dasar hukum BMT. Yang pertama itu dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi yang menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dasar hukum yang kedua yaitu dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Untuk dasar hukum yang ketiga yaitu dalil yang dijadikan dasar didirikannya BMT adalah hadis Filiyah di mana Rasulullah SAW sendirilah yang telah membangun BMT. Nah, untuk dasar hukum yang keempat itu ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, untuk dasar hukum yang kelima yaitu petunjuk Menteri Koperasi dan PPKK tanggal 20 Maret 1995 yang menetapkan bahwa bila di suatu wilayah di mana telah ada KUD dan KUD tersebut telah berjalan dengan baik dan organisasinya telah diatur dengan baik, maka BMT bisa menjadi unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi dan KUD tersebut. Sedangkan bila KUD yang telah berdiri itu belum berjalan dengan baik, maka KUD tersebut dapat dioperasikan sebagai BMT. Saya sendiri akan menjelaskan tentang tujuan BMT. Tujuan BMT yaitu mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai visi dan misi pelaksanaan BMT sendiri melakukan yaitu mengembangkan lembaga bisnis kelompok usaha muamalah yaitu kelompok simpan pinjam yang khas binaan BMT. Prinsip kerja BMT. 1. Prinsip bagi hasil. Menggunakan konsep al-mudorobah, al-musyarakah, dan al-muzaraah, dan al-musakah. Kedua, sistem profitnya. Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan adalah merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. 3. Sistem balas jasa ya. Tata cara jual beli yang dalam pelaksanaan BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah markup. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain murabahah, ba'as salam, ba'al istina, dan ba'bis taman ajil. 4. Ada akad bersyarikat.
Akad ini adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak mengikut sertakan modal dalam pembagian bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan al-musyarakah dan al-mudharabah. 5. Produk pembiayaan. Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu menggunakan konsep al-murabahah, al-mudharabah, dan al-musyarakah. Selanjutnya ke jenis produk BMT. Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu 1. Produk penghimpunan dana, 2. Produk penyaluran dana, 3. Produk jasa, dan keempat produk tabaru. Sekian dari saya. Selanjutnya akan kepada saudara Ilham. Baik teman-teman, saya di sini menjelaskan tentang sejarah perkembangan BMT. Nah, pada masa Rasulullah SAW dari 1 sampai 11 Hijriah, pada masa Rasulullah SAW ini Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak al-jihad atau yang disebut menangani setiap keuangan atau harta benda sehabis peperangan ataupun harta-harta yang disimpan oleh kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran pada saat itu. Tidak jauh beda dengan saat ini ya mungkin. Nah, saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Nah, Rasulullah SAW senantiasa membagikan ganimah dan 1/5 bagian darinya atau disebut al-khamas. Setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nunda lagi, dengan kata lain beliau segera menginfakkan sesuai petunjuk peruntukannya lah masing-masing gitu. Masa khalifah. Nah, di sini ada setelah Rasulullah ada masa khalifah Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah. Nah, Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara lah, sangat berhati-hati dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah sehabis Rasulullah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan dirinya sendirilah gitu. Jadi Abu Bakar ini itu yang disebutkan sangat berhati-hati untuk keuangan muslim gitu. Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, penulis biografi para tokoh muslimin, bahwa Abu Bakar yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangnya yang berupa bahan pakaian, banyak sekali lah berupa barang-barang untuk dijual gitu. Nah, suatu saat di tengah jalan ia bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai Khalifah?" Abu Bakar menjawab, "Ke pasar." Umar berkata, "Bagaimana mungkin Anda melakukan padahal Anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abu Bakar menjawab, "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" Umar berkata, "Mana aku akan memberikan nafkah ya." Jadi pada saat itu memang Abu Bakar ini penghasilannya tidak mengambil sepersen pun dari Baitul Mal. Jadi menyerikan sekali tentang bahwa Abu Bakar tetap berdagang gitu ya. Nah, setelah Abu Bakar lalu ada masanya Khalifah Umar bin Khattab. Itu dari 13 sampai 23 Hijriah. Selama pemerintahan Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan suatu barang atau hal yang sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, penulis sejarah dan mufasir tentang hak seorang khalifah dalam Baitul Mal, Umar berkata, "Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan 2 potong pakaian muslim."
pada dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seorang di antara kehidupan seorang pemimpin gitu. Nah, tetap berhati-hati tentunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab ada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, di sini dari 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Kondisi juga sama berlaku pada masa Utsman bin Affan, namun karena pengaruh yang besar dan dari keluarga, tindakan Utsman banyak mendapatkan protes. Nah, berbeda dari khalifah-khalifah sebelumnya. Karena mungkin Khalifah Utsman bin Affan ini ada pengaruh juga dari pihak keluarga. Jadi salah satunya itu seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis yang menyatakan Utsman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan. Jadi kalau bagian Utsman bin Affan ini keluarganya itu turun temurunkan untuk mendapati jabatan di Baitul Mal. Begitu, beda dari yang lain mungkin secara pemilihan gitu ya, tapi ini lebih ke keluarganya terlebih dahulu. Terus ada juga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu dari 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya pada masa Ali. Nah, balik lagi ke Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal. Seperti disebabkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Nah, inilah masa-masa khalifah. Nah, sejarah di Indonesia, sejarah BMT di Indonesia, sejarah BMT ada di Indonesia dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba mengulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Terus kedua, kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubisasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK, disebut PINBUK. Nah, perkembangan BMT di Indonesia dewasa ini cukup mencengangungkan tumbuhan ratusan BMT, bahkan mungkin ribuan. Menurut catatan BMT Center Indonesia, bahwa anggotanya ada sekitar 138 unit dengan 348 kantor cabang di Indonesia. Paling itu yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan fungsi-fungsi dan tujuan BMT oleh Kang Jimli gitu. Baik, terima kasih. Di sini ada kegiatan operasional BMT. Pola tabungan, di mana tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Akad yang digunakan adalah 1. Simpanan wadiah adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer, dan perintah pembayaran lain. Akad dibagi dua, yaitu ada wadiah yadomanah, yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan. Selanjutnya ada widiah amanah, yaitu titipan dana zakat, infak, dan sedekah. 2. Simpanan mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang menyetor dan penarikan dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sini ada jenis-jenis tabungan atau simpanan. Itu tabungan persiapan kurban, tabungan pendidikan, tabungan persiapan untuk nikah, tabungan persiapan untuk melahirkan, tabungan naik haji atau umroh, simpanan berjangka atau deposito, simpanan khusus untuk kelahiran, simpanan sukarela, simpanan hari tua, simpanan akikah, dan lainnya. B. Pola pembiayaan. Ada 2 jenis pembiayaan, yaitu 1. Akad tijarah atau jual beli, yakni di suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota, di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggota
pesertanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran atau mengembalikan dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya. 2. Akad syirkah atau penyertaan dan bagi hasil. Ini ada 2, musyarakah dan mudharabah. Selanjutnya badan hukum BMT. 1. KSM. KSM adalah kelompok swadaya masyarakat dengan mendapat surat keterangan operasional dari Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. 2. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Syariah. 3. Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KSPS. Selanjutnya ada strategi pengembangan BMT. 1. Optimalisasi SDM yang ada di BMT. 2. Strategi pemasaran yang lebih luas. 3. Inovasi produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Fungsi partner BMT perlu digalakkan karena bukan menjadi lawan. Evaluasi bersama BMT. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan karena dikondisikan waktu dan tempatnya kurang maksimal ya, karena kita tidak ketemu, ada yang di berbagai kota beda. Harap dimaklum lah ya, namanya juga lagi daring ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.